Baik, perkenalkan nama saya James Abraham Ansoben. Ini 18.3.03.047. Prodi atau tingkat Prodi TBP tingkat 3. Mata kuliah yaitu Teknik Budidaya Air Laut. Di sini materi yang saya ambil yaitu budidaya keniscayaan dalam masa depan bisnis karang hias di Indonesia. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama budidaya karang hias, yang kedua pengawasan budidaya karang di Indonesia, yang ketiga audit perusahaan budidaya. Di sini kita masuk pertama itu dengan kita masuk pada bisnis karang hias di Indonesia. Bisnis karang hias Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an, berangkat dari sebuah hobi pribadi memelihara dalam akuarium air laut yang merupakan bentuk replika hidupan laut. Karang hias sekarang berkembang menjadi sebuah bisnis besar, tidak saja di dalam negeri tetapi di mancanegara. Namun tak ruang memanfaatkan karang hias ini menjadi tantangan terdiri dalam bidang konservasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mentransformasi pun perlakuan mengikuti perjanjian internasional. Hal ini berarti pihak manajemen otoritas di Indonesia perlu memastikan adanya prosedur bagi perusahaan eksportis yang menjamin bahwa pemanfaatan karang di perdagangan tidak akan menjadi ancaman kepunahan bagi spesies. Sejak tahun 1998 di Indonesia usaha budidaya karang hias mulai dirintis dalam skala penelitian sesuai dengan prosedur budidaya. Maka pengambilan induk tidak boleh bebas dari alam, tetapi harus berada sesuai dengan bagaimana kaut alam di masing-masing lokasi perusahaan. Kita masuk di slide kedua, yaitu yang pertama itu budidaya karang hias. Pada spesifikasi seperti halnya budidaya ikan atau setawal lainnya, yang budidayakan karang hias bertujuan untuk memperbanyak jumlah individu dan memproduksinya pada karang terdampak dua cara. Perkembangan biakan yang diikuti pertama dilakukan secara seksual yang membutuhkan gamet jantan dan gamet betina. Ini biasanya terjadi secara alamiah di alam atau modifikasi di ruangan terkontrol di saat penelitian. Kedua lewat cara sekual, yaitu dengan melakukan pemotongan bagian induk sehingga menjadi individu baru. Satu induk dapat menghasilkan 4-5 individu baru. Setengah ukuran individunya. Cara yang kedua ini lebih dipilih untuk mengembangkan budidaya karang hias. Termasuk yang kedua yaitu pengawasan budidaya karang di Indonesia. Dalam prakteknya perlakuan upaya pengawasan usaha agar perlakuan budidaya bertindak secara serius. Pengawas dilakukan lewat audit rutin semua pelaku yang sudah dapat izin budidaya
dan sudah dilakukan studi kelayakan yang auditnya dilakukan setiap 2 tahun sekali. Pengawasan ini meliputi kewajaran jumlah induk dan anakannya dilihat dari musnahnya waktu fragmentasi induk dan akan agar jangan sampai bersamaan. Penggunaan tinggi perawatan dan kerapian anakan dan dirak yang mereka gunakan, demikian pula rak dan struktural harus bersih dari biota pengganggu yang menghambat pertumbuhan anakan karang. Dalam perkembangannya sebagai ekosistem sudah berhasil dan memperoleh rekomendasi ekspor dari hasil budidaya, terutama jenis yang cepat tumbuh dan sebagian jenis yang lambat tumbuh pun sudah mulai uji coba budidaya bentuk substrat yang berbeda antara perusahaan dan adanya tanggi masing anakan yang menjadi ciri terdiri masing-masing perusahaan, sehingga tidak mudah tertukar. Pencurian akan anakan mestinya tidak bisa terjadi apabila tinggi sudah memperbaiki dengan cara yang benar. Ke depan kebijakan tinggi ini lebih diuruskan lagi pada perlakuan kesepakatan bersama semua perusahaan untuk tidak menerima anakan ilegal yang jenis berbeda tinggi dan bentuk substrat dengan perusahaannya. Ketiga, audit perusahaan budidaya agar tidak ada lagi isu negatif tentang budidaya karang hias. Dalam kesempatan audit tahun 2017, maka dalam waktu 3 tahun ke depan, perusahaan yang tidak serius dalam melakukan perawatan provinsi induk anakan tidak wajar, tidak ada tinggi dan tidak sesuai dengan buku panduan akan disanksikan lewat pencabutan izin transplantasi. Apabila izin transplantasi dicabut, maka perpanjangan kaut alam otomatis tidak akan diberikan, dan sesuai pada saat izin perlakuan alam habis. Masa berlakunya mengikat perkembangan usaha budidaya ini yang cukup pesat pun perlu dilakukan dukungan riset dan pengembangan untuk memperoleh dan mengetahui kondisi lingkungan yang cocok laju pertumbuhan dan penempatan jenis karang yang sesuai. Juga terobosan perlu dilakukan untuk mencari warna karang eksotik yang disukai oleh pasar. Semoga budidaya karang hias di Indonesia semakin maju sehingga Indonesia dapat menjadi negara pengekspor karang dan ikan hias terbesar di dunia dengan tanpa perhatikan aspek lingkungan.